Gestur dan ucapan Amin Rais hanya buang-buang waktu Pak Jokowi, ditulis oleh Agus Oloan di sewar.com. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Pak Jokowi adalah presiden paling sabar dan paling bisa melayani rakyatnya dengan baik. Bahkan bisa dibilang lebih baik dari Presiden Soekarno, walau saat presiden pertama itu berkuasa, saya belum lahir. Namun, dari segi kemampuan melayani dan dalam hal uji kesabaran, Pak Jokowi adalah bintangnya. Mohon maaf, bukan menyanjung agar dikasih hadiah sepeda, bukan pemirsa, tapi ini berdasarkan kenyataannya. Ya, kenyataan yang dapat kita baca dan lihat dari segala tindakan beliau di tengah-tengah rakyatnya, maupun ketika dia menjamu rakyatnya di istana kebesarannya, termasuk ketika beliau dengan hormatnya dan dengan penuh kesopanan menerima kedatangan dari rombongan tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3 terkait 6 Laskar Front Pembela Islam atau FPI bertemu Presiden Joko Widodo pada 9 Maret 2021. Nah, di dalam tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3, 6 anggota Laskar FPI yang tewas tersebut diwakili oleh nama-nama yang sebenarnya sudah kenyang lah, karena pernah menjadi bagian dari penguasa di negeri ini. Sebut saja nama Amin Rais dan Marwan Batubara. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Amin Rais? Seharusnya di usianya yang sekarang, dia ini tinggal menikmati sisa-sisa hidupnya, bukan lagi ikut-ikutan dalam hal-hal yang sok-sokan mencari keadilan, dengan membela para teroris berkedok Laskar FPI yang terpaksa harus diamankan oleh pihak kepolisian karena ada indikasi mempermainkan dan melawan pihak kepolisian yang sedang melakukan tugasnya. Amin Rais pernah menjabat Ketua MPR, jabatan politik tertinggi di negeri ini dari periode 1999 sampai dengan 2004. Saya rasa itu sudah cukup bagi orang yang tidak tamak seperti Amin Rais. Namun, sampai sekarang dia ini tidak berubah juga. Masih ingin menyalurkan hasrat perpolitikannya dengan berkomentar aneh-aneh. Bahkan, sudah dikeluarkan pun dari partai yang dia besarkan maupun yang membesarkan namanya, PAN itu, dan kini akan mendeklarasikan partai baru bernama Partai Umat Agung Mozin. Akibat dari perbedaan prinsip dan politik serta tidak mendukung pemerintahan sekarang, sehingga Amin Rais 11-12 lah ya dengan SBY yang masih punya ambisi besar di dunia politik tanah air. Cuma bedanya, SBY pakai tangan kanan anaknya AHY. Kalau Amin Rais tetap menggunakan kekuatannya yang semakin tua dan semakin melemah. Istilahnya lebih besar nafsu daripada tenaga. Nah, kembali ke sikap hormat dan keteladanan yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi ketika menghadapi kuda tua bernama Amin Rais CS yang berkunjung ke Istana Negara dengan urusan remeh-temeh yang dibesar-besarkan hanya dengan dalih untuk membela rakyat atau anggota Ormas FPI yang terpaksa harus dilumpuhkan ketika melakukan perlawanan di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek yang berusaha menutup-nutupi keberadaan Rizik yang kala itu harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, baik di masa lalu pun di masa dia datang kembali ke Indonesia dengan aksi kerumunan buatannya itu. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengkonfirmasikan bahwa kehadiran Amin Rais dan Marwan Batubara bertemu dengan Presiden Jokowi. Baik Amin dan Marwan mewakili tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3. 6 anggota Front Pembela Islam yang baru-baru ini sempat dijadikan tersangka oleh kepolisian. Pertemuan disebut berjalan singkat dan sangat serius. Mereka menyampaikan dua hal, atau satu hal pokok, yaitu soal terbunuhnya atau tewasnya 6 Laskar FPI yang diurai dalam dua hal. Pertama, harus ada penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum, sesuai dengan perintah Tuhan bahwa hukum itu adil. Yang kedua, ada ancaman dari Tuhan kalau orang membunuh orang mukmin tanpa hak, maka ancamannya neraka jahanam. Kata Mahfud saat menyampaikan keterangan pers di kantor Presiden Jakarta, Selasa 9 Maret 2021. Mahfud bilang Amin Rais CS menyebut bahwa kejadian di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek saat mengawal Rizik Syihab adalah pelanggaran hak asasi manusia luar biasa. Namun, di sisi lain kata Mahfud berbeda dengan laporan yang disampaikan Komnas Hak Asasi Manusia. Mereka meminta agar ini dibawa ke pengadilan HAM karena pelanggaran HAM berat. Itu yang disampaikan kepada Presiden, kata Mahfud. 4 rekomendasi itu sepenuhnya sudah disampaikan kepada Presiden agar diproses secara transparan, adil, dan bisa dinilai oleh publik. Bahwa temuan Komnas HAM yang terjadi di Cikampek atau tol Cikampek kilometer 50 itu adalah pelanggaran HAM biasa, sambung Mahfud. Sebelumnya juga diberitakan, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim menghentikan
kasus penyerangan 6 orang anggota Laskar FPI kepada polisi di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Menurut dia, penghentian kasus ini sebagaimana tertuang dalam pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena 6 orang tersangka sudah meninggal. Kasus penyerangan di Tol Jakarta Cikampek dihentikan, kata Argo di Jakarta pada Kamis 4 Maret 2021. Dengan begitu, kata Argo, status tersangka yang disematkan kepada 6 orang pengawal Habib Rizik Syihab secara otomatis terhapuskan lantaran mereka telah meninggal dunia. Sejalan dengan itu, Kabarreskrim Polri Komjen Polisi Agus Andrianto mengungkapkan bahwa kasus unlawful killing atau karib disebut dugaan pembunuhan yang terjadi di luar hukum yang dilakukan oleh 3 anggota Polda Metro Jaya telah naik ke penyidikan. Dugaan unlawful killing 3 polisi itu dilakukan terhadap 4 orang Laskar Front Pembela Islam. Penyidikan kami sudah gelar, pertama dengan kejaksaan karena nantinya akan dilakukan penuntutan oleh mereka, kata Agus kepada awak media di kantor KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis 4 Maret 2021. Agus memastikan penanganan kasus ini akan dilakukan secara maksimal dan transparan dari 2 lembaga penegak hukum, yaitu Barreskrim Polri dan penuntutan dari pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan pertemuan itu semestinya tidak perlu dilakukan. Namun, mengingat untuk menghormati dan menghargai para orang tua yang sudah uzur itu, yang tergabung dengan tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3, terkait 6 Laskar Front Pembela Islam itu, maka Presiden Jokowi bersedia meluangkan waktunya yang memang tidak ada untuk bersantai, menjamu mereka agar tidak ulangi. Agar tidak dianggap sombong dan tidak memperhatikan kasus yang sudah ditutup itu. Namun, dengan gestur yang menunjukkan begitu hormat dan begitu menghargai para tamunya, Presiden Jokowi menyambut mereka. Namun apa yang ditujukan oleh seorang kakek yang menyatakan dirinya paling agamis itu? Dia tidak menunjukkan hal serupa, malah dia sepertinya enggan melihat Pak Jokowi. Dia menunjukkan gestur ketidaksukaan dan kesombongannya. Amin Rais telah membuat publik bisa menilai bahwa dirinya memang anti Pak Jokowi. Ya, sekali lagi kita diberi pelajaran oleh Pak Jokowi. Siapapun yang datang, baik itu kawan maupun lawan politik, tetap dia hargai, tetap dihormati. Perkara lawan politiknya tidak menghargai, biarlah publik yang menghukum dan menilainya. Demikian kura-kura. Prihatin, Rizik akan didakwa 5 pasal sekaligus. Semoga tabah. Ditulis oleh Sardi di sewar.com. Awal dari nasib Rizik ke depan akan segera ditentukan. Tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum telah melimpahkan 6 berkas perkara tindak pidana kekarantinaan kesehatan terhadap Rizik sebagai terdakwa. Ke-6 berkas yang sudah dilimpahkan yaitu terdakwa Rizik, H. Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsyi, dan Maman Suryadi atas kasus kerumunan di Petamburan, Megamendung, dan hasil swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Khusus untuk Rizik, ada 5 pasal yang bakal didakwakan kepadanya. Pertama, Pasal 160 KUHP JO Pasal 93, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, JO Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Kedua, Pasal 216 Ayat 1 KUHP, JO Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Ketiga, Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan JO, Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Keempat, Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular JO, Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Kelima, Pasal 82A Ayat 1 JO 59 Ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi Undang-Undang JO, Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP JO, Pasal 10 huruf B KUHP JO, Pasal 35 Ayat 1 KUHP. Cukup banyak yang diborong, maklum, Rizik memang suka menjadi best of the best, berani menentang pemerintah dan melanggar aturan seenaknya. Maka, jangan heran cepat atau lambat Rizik akan kena batunya. Hanya orang berani sekaligus konyol, yang berani besar kepala tanpa batas waktu.
5 pasal ini sudah menjadi sebuah tanda buruk bagi Rizik. Rasanya sangat berat dia bisa lolos dari semua itu. Dan yang terpenting, berapa lama hukuman yang akan dituntut jaksa dan berapa lama hukuman yang akan divonis oleh hakim. Di saat warga sedang sibuk membahas drama kudeta Partai Demokrat, apalagi isu percintaan Kaisang yang menyita perhatian hampir seluruh rakyat Indonesia dan banyak warga Singapura, Rizik seolah terlupakan sejenak. Sebenarnya, dengan ditahannya Rizik, pertempuran sudah mereda dan memasuki babak akhir. Dia sudah kalah dan terperosok akibat keangkuhannya sendiri. Tinggal menunggu vonis, seberapa lama dia akan ditahan. Tapi, kita masih tetap semangat menunggu kabar ini. Vonis adalah kabar terakhir yang perlu kita dengar. Sebagai bukti the end of Rizik, ini juga sebagai tanda perayaan bahwa Rizik sudah menuai karmanya sendiri. Puncak kekesalan kita sudah terobati ketika Rizik dan kawan-kawan sekelomplotannya dijeduk satu persatu. Setelah bertahun-tahun kita gigit jari akibat tidak berdayanya pemerintah menghadapi bahkan menindak kelompok Rizik, akhirnya saat indah itu tiba. Bagi pendukungnya, ini adalah berita suram. Bakal ada acara nangis dan mewek bersama sambil meninju-ninju dinding, tidak selera makan dan tak mau tidur. Ini kok kayak gejala orang patah hati ya? Bagi yang mudah muak dengan kelakuan Rizik dan komplotan penjual surga, pasti akan merayakan ini dan mengucapkan selamat buat Rizik menjalani hukuman. Terima kasih aja deh buat dia yang berani borong banyak pasal dakwaan. Sudah saatnya Rizik berada di bawah roda kehidupan di saat dia begitu arogan saat berada di atas. Orang yang meresahkan seperti Rizik memang harus bertanggung jawab atas semua keresahan dan kekacauan yang telah dia perbuat. Akhir kata, semoga tabah menjalani apapun yang sedang menunggunya nanti. Dia tidak bisa lagi sombong kayak dulu, seolah dunia ini miliknya dan pemerintah harus berlutut cium kaki di hadapannya. Teriak kriminalisasi ulama pun tidak mempan lagi, sudah basi dan tidak bisa dimakan. Bagi yang sangat-sangat membenci Rizik 7 turunan atau pernah menjadi korban dari perbuatannya dan kelompoknya, pasti akan tertawa sambil berkata,